Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Heni Praptiningsih, NIM 0540200318, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab soal tugas 1. Soal pertama, macam-macam term. Ada 3 term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, dan term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan konotasi adalah berdasarkan konotasi term atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Konotasi di sini contohnya buku dengan konotasi pengetahuan, pembelajaran, dan contoh yang kedua panas dengan konotasi semangat atau semangat juang. Dan yang kedua term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi term dapat dibedakan term yang bersifat umum disebut term umum dan term yang bersifat khusus disebut term khusus. Contohnya buku dengan denotasi benda yang terbuat dari kertas yang berisi tulisan atau gambar biasa digunakan untuk dibaca. Dan contoh kedua panas dengan denotasi suhu tinggi. Dan yang ketiga term berdasarkan predikamen yang dimaksudkan cara beradanya sesuatu. Contohnya, kata duduk dapat memiliki makna fisik, berada di kursi, atau makna simbolis menunggu atau beristirahat. Yang kedua, kata meluap dapat memiliki makna fisik, air yang meluap, atau simbolisnya emosi yang meluap, tergantung pada konteksnya. Soal yang kedua, sesat pikir ada 3. Sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Contohnya, sesat pikir formal adalah kesalahan dalam silogisme atau penalaran dedukatif seperti semua kucing adalah hewan, semua anjing adalah hewan. Jadi semua anjing adalah kucing. Kesalahan ini yang disebut kesalahan sesuatu yang salah dan silogisme. Cara menghindarinya, memahami prinsip-prinsip logika formal seperti validitas silogisme dan memastikan argumen memiliki struktur yang benar. Yang kedua, sesat pikir verbal. Kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah satu kemaknagandaan dari sesuatu kata dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata atau semantik falasias. Contohnya, kesalahan equivocation menggunakan kata dengan dua arti yang berbeda dalam suatu argumen. Contohnya, dia berjanji untuk tidak berbohong, jadi dia akan selalu jujur. Janji bisa berarti janji formal atau janji pada diri sendiri. Cara menghindarinya, memastikan penggunaan kata yang jelas dan konsisten serta menghindari kata-kata ambigu. Dan yang ketiga, sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contohnya, saya memakai kalung, lalu saya mendapatkan pekerjaan. Jadi kalung ini yang membuat saya mendapatkan pekerjaan. Ini adalah kesalahan asumsi karena tidak ada bukti bahwa kalung tersebut menyebabkan pekerjaan. Cara menghindarinya, meneliti bukti dan fakta yang digunakan dalam argumen serta menghindari asumsi yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Ini adalah jawaban dari saya. Terima kasih. Sumber referensinya dari buku Logika ISIP 4211 modul 2. Terima kasih.